Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lorong Edukasi. Yuk, hari ini kita belajar mengenai PKM Kewirausahaan. Ini PKM yang tentu teman-teman tunggu ya. PKM Kewirausahaan biasanya kita sebut dengan PKMK, di mana dalam program PKMK ini terdapat dua jenis produk yang bisa dihasilkan, yaitu ada produk barang dan produk jasa. Produk barang ini bisa berupa produk barang yang baru dan produk barang modifikasi. Kemudian untuk produk jasa itu bisa berupa layanan, bisa layanan konsultasi, event organizer, dan pengolahan data, serta sebagainya yang di situ termaksud di dalam produk jasa. Kemudian tujuan PKMK, yang pertama bagaimana teman-teman mahasiswa ini bisa termotivasi serta mendorong minat dari mahasiswa serta memberikan kesempatan kepada rekan mahasiswa untuk menghasilkan karya yang kreatif, inovatif sebagai bekal berwirausaha sebelum dan atau setelah menyelesaikan studi. Kemudian tujuan PKMK yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk praktek wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif. Baik teman-teman, itu tadi adalah tujuan dari PKMK. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup PKMK. Yang pertama, bagaimana teman-teman bisa menciptakan produk yang kreatif dan aktivitas wirausaha yang dijalankan oleh tim mahasiswa. Jadi yang menjalankan kegiatan wirausaha ini adalah mahasiswa, begitu ya, dengan produk kreatif, baik itu berupa produk barang ataupun jasa. Kemudian yang kedua, PKMK itu lebih mengutamakan solusi tantangan intelektual yang mendasari lahirnya komoditas usaha baru yang unik berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan peluang pasar. Maka pada tahapan nanti di bab 1 pendahuluan, rekan-rekan harus ada tahapan riset pasar seperti itu. Kemudian ruang lingkup yang ketiga, bahwa komoditas usaha yang diciptakan harus merupakan perwujudan penguasaan ipteks. Jadi harus ada keterlibatan teknologi di dalam proses produksi atau hilirisasi seperti itu. Baik, berikutnya ruang lingkup PKMK, bahwa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan PKMK itu harus dilakukan secara luring gitu ya, karena kita sudah tidak berada dalam nuansa pandemi begitu ya, sehingga harus dilaksanakan secara luring. Kemudian harus ada proses analisis kebutuhan dan peluang pasar, dapat menggunakan data sekunder atau data primer melalui kegiatan survei. Kemudian kegiatan survei bisa dilakukan secara daring teman-teman. Jadi teman-teman bisa wawancara gitu ya melalui media elektronik ataupun kontak fisik secara langsung dengan responden. Ruang lingkup berikutnya yaitu bagaimana terkait dengan produksi dan aktivitas penjualan itu diperbolehkan bekerja sama dengan pihak ketiga atau mitra usaha. Namun tetap desain, konsep dari suatu produk atau strategi pemasaran harus dirancang sendiri oleh mahasiswa. Jadi itu ya teman-teman, ruang lingkup dari PKMK itu harus menjadi perhatian penting dari teman-teman semuanya. Kemudian terkait dengan luaran kegiatan PKMK bisa dilihat di sebelah bahwasanya untuk luaran kegiatan PKMK ini ada 4, 1 laporan kemajuan, 2 laporan akhir, 3 buku dokumentasi produk dan aktivitas usaha, yang keempat akun media sosial. Nah ini berbeda dengan PKMK tahun 2024 ya, yang sudah saya jelaskan di video di atas. Oke, baik, jadi ada produk berupa luaran yaitu buku dokumentasi produk dan aktivitas usaha. Keempat luaran ini harus teman-teman cantumkan di bab 1 pendahuluan nanti ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Terkait kriteria pengusulan ini sama ya, nanti bisa dicermati di panduan bahwasanya pesertanya adalah mahasiswa aktif, kemudian terdiri dari 3 sampai 5 mahasiswa, kemudian bidang kajiannya itu tidak harus sesuai ya dengan bidang ilmu ketua dan atau anggota tim pengusul. Kemudian juga keanggotaan tim disarankan berasal dari minimum 2 angkatan yang berbeda. Tapi tetap ya di sini harus dalam 1 perguruan tinggi. Kemudian syarat pengusulan adalah mahasiswa pengusul proposal PKM tidak diperkenankan. Jadi teman-teman tidak diperkenankan mengusulkan program PPK Ormawa dan P2MW di tahun yang sama. Kemudian untuk dana ya, tahun ini dananya berkurang gitu ya. Untuk dana dari Belmawa teman-teman hanya bisa mengajukan 5-8 juta. Kemudian dana bantuan dari perguruan tinggi yaitu maksimum 2 juta.
Oke, baik teman-teman, berikutnya terkait dengan sistematika penulisan. Jadi yang pertama harus ada daftar isi, ada daftar gambar jika ada, daftar tabel jika ada, dan ada daftar lampiran. Kemudian bab 1 pendahuluan, bab 2 adalah gambaran umum rencana usaha, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, kemudian daftar pustaka dan lampiran. Ingat teman-teman, di PKMK ini ada 5 lampiran. Ya, seperti itu. Bab 1 pendahuluan, teman-teman. Di bab 1 pendahuluan ini, teman-teman harus mengungkapkan latar belakang ya, di mana latar belakang ini menjelaskan tentang potensi dan peluang pasar berdasarkan hasil analisis pasar terkait ide produk yang akan dipasarkan dan relevansinya dengan tema PKM tahun 2025. Terkait tema PKM tahun 2025 apa aja sih? Itu sudah kami bahas di video sebelumnya. Baik, kemudian yang kedua yang harus dijelaskan di latar belakang adalah keunikan. Jadi harus dijelaskan keunikan dari produk teman-teman, jenis dan spesifikasi teknis komoditas yang akan menjadi modal berwirausaha dengan memaparkan perbedaan serta keunggulan produk PKMK teman-teman dibandingkan dengan produk sejenis yang sudah ada. Jadi keunggulannya harus dijelaskan. Kemudian berikutnya sasaran konsumennya siapa? Harus dijelaskan juga. Dan selain latar belakang tadi, bisa teman-teman di pendahuluan ini harus dicantumkan tujuan, manfaat, dan juga target luaran program PKMK. Begitu ya teman-teman. Jadi bisa bentuk paragraf saja langsung tapi memuat 4 komponen itu tadi, atau bisa juga di subbab gitu ya. 1.1 latar belakang, boleh. 1.2 tujuan, 1.3 manfaat, dan 1.4 adalah target luaran program PKMK. Oke, semoga jelas ya teman-teman terkait bab 1 pendahuluan. Kemudian bab 2 gambaran umum rencana usaha. Pada bagian bab 2 ini teman-teman harus menjelaskan rencana usaha yang dilakukan, apa yang harus dicantumkan, yaitu adalah gambaran umum usaha yang direncanakan dan lingkungan yang menunjukkan adanya potensi sumber daya. Sumber daya di sini bisa sumber daya modal, sumber daya alam, dan sebagainya gitu, bahan seperti itu. Kemudian komoditas produk usaha, manajemen usaha, jadi nanti selama proses usaha PKMK ini berlangsung, bagaimana manajemennya? Apa ada misalkan manajer gitu ya teman-teman, ada manajer produksi, manajer pemasaran, dan sebagainya. Kemudian peluang pasar dan strategi pemasarannya, jadi harus dijelaskan strategi pemasarannya itu menggunakan sistem seperti apa, itu harus dijelaskan, serta analisis keuangan ekonomi usaha yang direncanakan. Berikutnya teman-teman juga harus menjelaskan analisis keuangan, di mana nanti di situ menunjukkan kelayakan usaha PKMK yang akan teman-teman jalankan. Maka harus ya teman-teman sertakan cash flow di situ ya, arus kas minimum untuk proyeksi 2 tahun ke depan. Nah, ada yang baru di sini bahwasanya teman-teman juga harus menuliskan terkait dengan kualitas dan manfaat produk yang teman-teman hasilkan, bagaimana memperoleh legalitas gitu ya, dijelaskan juga, dan sertifikasi yang harus dipenuhi, terutama ini misalkan teman-teman itu menghasilkan produk pangan gitu ya, diupayakan untuk proyeksi jangka panjang itu bisa memperoleh sertifikasi halal begitu ya. Jadi itu dijelaskan di bab 2. Baik, seperti itu tadi ya teman-teman. Jadi memang ada beda di sini dengan PKMK di tahun 2024 atau sebelumnya. Bahwa di sini khusus untuk produk usaha yang tergolong produk kesehatan dan kosmetik, sebelumnya sudah harus selesai gitu ya, sudah dilakukan riset sehingga produk ini layak untuk dikembangkan dan dipasarkan gitu. Dan juga harus dijelaskan ada rencana jangka pendek selama periode PKM 3-4 bulan, serta harus ada rencana jangka panjang ya. Oke teman-teman, seperti itu, semangat ya. Baik, lanjut. Kemudian bab 3, metode pelaksanaan. Pada metode pelaksanaan ini, teman-teman harus membahas mengenai bagaimana teknik atau cara membuat produk komoditas usaha gitu ya. Jadi bagaimana membuat produk yang teman-teman hasilkan. Kemudian ada teknik pengemasan, jadi pengemasannya bagaimana. Kemudian ada teknik memasarkan produk, apakah itu secara word of mouth, dari mulut ke mulut, kemudian ada secara online gitu, penggunaan website atau sebagainya, silahkan teman-teman ditulis ya, itu di teknik memasarkan produk.
Sebaiknya di sini pada bagian teknik pengemasan itu juga diberi gambar ya teman-teman, itu untuk meningkatkan nilai pada substansi gitu ya, sehingga reviewer itu akan bisa melihat oh ini memang real nih produknya gitu, dan kita bisa membayangkan gitu ya, atau bisa melihat bagaimana teknik pengemasan yang teman-teman lakukan. Berikutnya harus juga dijelaskan bagaimana tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan PKMK tadi gitu ya. Oke teman-teman, itu bab 3 metode pelaksanaan. Berikutnya yaitu bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Teman-teman harus perhatikan betul ya di panduan bahwa untuk tabel 4.1 rekapitulasi rencana anggaran biaya itu ada 4 komponen, yaitu bahan habis pakai maksimum 60% ya teman-teman, kemudian sewa dan jasa maksimum 15%, transportasi lokal maksimum 30%, dan biaya lain-lain itu adalah maksimum 15%, maksimumnya ya, tapi tetap saat poin 1 sampai 4 ini maksimumnya harus totalnya adalah 100% gitu. Sehingga kalau kita lihat dengan dana yang bisa kita peroleh tadi, misal dari kampusnya maksimum bisa 2 juta gitu ya, kemudian dari Belmawa diasumsikan bisa maksimum 8 juta, maka teman-teman bisa berapa sih 60% dari 10 juta gitu ya, 8 juta ditambah 2 juta. Oke, begitu teman-teman bagaimana bisa menyusun rekapitulasi rencana anggaran biaya. Kemudian 4.2 jadwal kegiatan teman-teman, jadi harus mengikuti panduan yang tertulis gitu ya. Nomor, kemudian ada jenis kegiatan, bisa dilihat di tabel sebelah, bulan 1, 2, 3, 4 ya, ini bulan ke 1, 2, 3, 4 gitu. Penanggung jawab ini ditulis dengan nama dari tim teman-teman ya, dan namanya harus nama lengkap begitu. Silakan pada jenis kegiatan 1 itu apa dijelasin gitu ya, jenis kegiatannya secara rinci sesuai di bab 3 metode pelaksanaan. Baik teman-teman, itu bab 4 ya. Terakhir terkait lampiran. Jadi lampiran pada PKMK ada 5. 1, lampiran biodata ketua, kemudian anggota, serta dosen pendamping. Dan ini sudah ada formatnya di panduan, harus teman-teman ini ya ikuti detailnya seperti itu ya. Kalau di tahun 2025 ini harus mencantumkan NIM. Kemudian lampiran kedua, justifikasi anggaran kegiatan. Di justifikasi anggaran kegiatan ini dituliskan secara rinci pengeluaran yang dilakukan oleh teman-teman dalam kegiatan PKMK. Kemudian yang ketiga yaitu susunan tim pengusul dan pembagian tugas. Jadi nanti harus rinci gitu ya, misalkan ada 4 orang dalam satu tim, harus dijelaskan di uraian tugasnya secara detail gitu. Kemudian lampiran 4 yaitu surat pernyataan ketua tim pengusul. Nah, di tahun 2025 ini formatnya baru dan sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya, nanti bisa dicek juga bedanya PKMK tahun 2025 dan sebelumnya. Kemudian lampiran yang kelima harus ada hasil uji periksa similaritas proposal dengan indeks similaritas maksimum 25%. Jadi diupayakan hasil cek Turnitinnya itu 25% itu maksimum ya, seperti itu. Baik teman-teman, itulah ulasan tadi kita mengenai PKM kewirausahaan. Jadi semoga dengan kegiatan PKM kewirausahaan ini teman-teman bisa mengembangkan kreativitasnya dalam melakukan kegiatan kewirausahaan, baik menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.